alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadh dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kita kemarin, yaitu masih membahas terkait keutamaan i'tikaf, keutamaan kedermawanan dan juga i'tikaf dan perbanyak baca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Kitab kita baca adalah Maqasidus Shaum oleh Imam Al-Izz ibn Abdus Salam. Qala wa fi sahihaini an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anhuma wa ardahuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu alaihi salatu wassalam kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Ibrahim kana ajwadan bil khairi min rihil mursalah. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menyebutkan menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas, paling dermawannya orang. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi makin maksimal, makin mencapai puncak di bulan suci Ramadan. Kedermawanan Nabi SAW. Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas ceritain keadaan Nabi dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Itu setiap malamnya malaikat Jibril turun menghadap Nabi SAW dan membaca Al-Quran. Kemudian bergantian Nabi Muhammad membacakan, malaikat Jibril yang mendengarkan. Sampai keluarnya bulan suci Ramadan. Ya'ridu alaihi Nabi, sehingga fa'idha laki kana ajwada bil khairi min rihil mursalah. Terus kedermawanan Nabi SAW itu adalah seperti hembusan angin topan yang berhembus dari saking kerasnya, dari saking dermawanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kedermawanannya sangat luar biasa. Tapi kalau udah ketemu bulan Ramadan lebih baik lagi, lebih gampang lagi untuk mengeluarkan daripada apa yang dimiliki. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kalau udah baca Al-Quran sama malaikat Jibril terus dibaca sampai pagi. Begitu. Kalau Imam Syafi'i dia di bulan Ramadan dia baca Al-Quran pagi 1 kali khataman, sore 1 kali khataman. Jadi 30 hari 60 kali khataman. Itu Sayyidina Imam Syafi'i. Syafi'i khatamnya 60 kali di bulan Ramadan. Di antara mereka ada juga yang di pagi hari itu dia bacanya 4 kali khatam, di sore hari 4 kali khatam. Begitu. Jadi banyak khatam Qurannya banyak. Dan
hatam Qur'annya mereka bukan dengan keramat, bukan dengan karomah, tapi dengan usaha, dengan kegigihan, dengan semangat untuk membaca, begitu. Sehingga derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini Iqra warqa. Bacalah Al-Qur'an maka akan tinggi derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi ini Quran adalah pemberi syafaat. Salah satu yang dapat memberikan syafaat di hari kiamat adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an memberi syafaat. Jadi Al-Qur'annya dibaca. Walaupun cuma setahun sekali bulan Ramadan dibuka Qur'annya lagi, sisanya cuma Yasin namanya Tabarok aja ya. Begitu. Sisanya hari-hari biasa Yasin aja dicecer. Yasin, Waqiah, Tabarok. Begitu. Nggak apa-apa deh. Paling enggak setahun sekali megang Quran juga. Jangan kayak orang-orang yang diceritakan oleh Allah, Nabi melalui lisan Nabi SAW. Qala Rabbi inna qaumi ittakhadzul Qur'ana mahjura. Nabi mengadu kepada Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang menyampaikan bahwasanya umatku itu mereka menjadikan Al-Quran jauh-jauh. Mereka menjauhi Al-Quran, menjauhi Al-Quran, anti kepada Al-Quran. Waliyatubillah, summa na'udzubillah. Sampai-sampai tuh ada hadis musalsal bin nazar ila fil mushaf. Ada hadis yang diriwayatkan terus dari periwayat demi periwayat yang lain itu meriwayatkan untuk melihat Al-Quran, cuma melihat. Jadi itu di situ seseorang datang pada Nabi kemudian mengadukan perihal matanya yang kurang sehat, maka Nabi katakan lihatlah, pandanglah Al-Quran. Dengan memandang Al-Quran maka matanya bisa menjadi penyembuh daripada mata yang kurang sehat. Begitu. Jadi namanya hadis musalsal an-nazar fil mushaf, memandang daripada mushaf. Jadi setiap perawinya meriwayatkan dengan memandang kepada mushaf Al-Quran. Karena orang kalau baca Al-Quran dengan membaca itu pahalanya lebih banyak. Pahala melihat Quran, pahala membaca Al-Qurannya, pahala mendengar Al-Qurannya, pahala melafadzkan Al-Qurannya. Kalau cuma hafalan, dia mendapatkan bacaannya aja, mendapatkan pahala melihat daripada Al-Quran. Jadi dan Al-Quran ini ilmu dari segala ilmu. Kita mau dapat ilmu apa? Bacanya di Al-Quran. Kita mau bisa pandai bicara, baca Al-Quran. Nanti Allah bukakan hati kita sehingga kita bisa pandai bicara. Kita mau cerdas dalam ilmu ini, ilmu itu, maka baca Al-Quran. Nanti Al-Quran yang menjadi penyebab dibukakan pintu hati kita sehingga kita bisa paham tentang ilmu yang kita pengen bisa. Karena yang memberikan ilmu, yang memberikan ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah udah kasih semuanya, sumbernya ada di dalam Al-Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, percaya kamu akan dibukakan pintu hatimu, diberikan ilmu-ilmu yang kamu tidak ketahui. Dan di Quran sisa berapa malam lagi kita? Tinggal 15 malam lagi kurang lebih. Ini malam alhamdulillah kalau udah hatam tinggal ditambahin.
Kita hatamannya besok insya Allah, besok malam besok malam 17, malam Kamis. Kita hataman malam Kamis, khatam Quran di dalam sholat tarawih saya biasanya. Di situ kita baca tahlil, kita dengarkan sedikit nanti sejarah tentang perang Badar atau sejarah tentang Sayyidah Khadijah dan juga sejarah tentang Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dan yang lainnya. Insyaallah besok malam kita khatam Al-Quran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa namanya insyaallah ini Al-Quran akan menjadi, dan kita tuh kalau mau ngiri sama orang, ngirinya tuh sama orang-orang yang bisa baca Al-Quran siang malam. Dan dibolehkan kita mau ngiri sama dia, kita pengen sama kayak dia itu boleh. Atau sama orang yang punya harta suka sodakoh juga boleh begitu. Jangan kita ngirinya sama orang-orang tentang urusan dunia begitu. Jadi Al-Quran penyelamat bagi kita. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah bulannya Quran, bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa khatam beberapa kali Al-Quran sehingga Allah tinggikan derajat kita di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.